Tutorial kali ini kita akan membuat laporan sederhana tentang stok barang. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama, kita buatkan 3 sheet kerja. Ada daftar barang, harian, dan stok. Selanjutnya, kita masuk ke sheet daftar barang. Kita buatkan tabel seperti ini. Kita select, Ctrl T. Lalu contreng yang ini, header, lalu klik OK. Kita namai tabelnya, tabel underscore daftar barang. Oke, kita isikan data sementara. Untuk 4 kolom kosong ini akan kita isi kemudian dengan sumber data dari sheet harian. Sekarang kita ke sheet harian. Kita buatkan tabel seperti ini. Ctrl T seperti yang tadi. Kita namai tabelnya tabel underscore harian. Tabel ini akan kita isi dengan transaksi harian, baik penjualan maupun penambahan stok. Untuk kolom kode barangnya, kita akan gunakan drop down list dari sheet daftar barang untuk data yang sudah terisi. Caranya, kita klik pada kode barang, lalu kita masuk ke data, kita pilih data validasi, lalu kita pilih list, pilih source-nya, kita masuk ke sheet daftar barang, kita select kolom kode barang, lalu klik OK. Nah, ini daftar pilihannya sudah bisa digunakan. Selanjutnya, kita isikan dengan contoh transaksi. Nah, untuk kolom nama barang, kita gunakan formula VLOOKUP untuk otomatis tampilkan nama barang sesuai kode barang yang kita masukkan. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, tekan Tab, pilih kode barang, titik koma, kita select area lookup-nya di sheet daftar barang. Karena ini format tabel, jadi tinggal klik untuk pilih kolom kode barang, lalu tekan Shift, panah kanan, titik koma, masukkan angka 2 karena akan tampilkan kolom kedua yaitu nama barang. Lalu titik koma, false, tutup kurung, tekan Enter. Nah, nama barangnya sudah tampil, tapi untuk baris kosong masih muncul error. Untuk akali itu, kita tambahkan if error pada bagian depan rumusnya. Kita ketik if error, buka kurung atau tab, lalu klik pada bagian akhirnya, tambahkan titik koma, petik 22 kali. Ini artinya kita akan munculkan blank jika hasil rumusnya error. Lalu tutup kurung, enter. Nah, datanya jadi lebih rapi. Untuk kolom keterangan, kita gunakan formula untuk hasilkan data seperti ini. Jika barang keluar terisi angka, maka akan munculkan penjualan. Jika kolom masuk terisi angka, kita munculkan penambahan stok. Dan jika tidak sengaja mungkin kita mengisi kolom masuk dan keluar, maka kita akan munculkan cek inputan dengan tulisan berwarna merah. Sedangkan jika kolom masuk dan keluarnya masih kosong, masih blank, maka pada kolom keterangan pun kita munculkan blank. Oke, untuk formulanya seperti ini. Kita hapus dulu yang sudah ada. Lalu kita mulai di sini. Sama dengan if tab, kita masukkan n, tab lagi. Lalu kita pilih jika barang masuk sama dengan blank, petik 2, titik koma, barang keluar di sini juga sama dengan blank. Kita tutup untuk n-nya, lalu titik koma, kita masukkan blank juga. Jadi kalau masuk blank, keluar blank, maka hasilnya blank. Lalu titik koma, kondisi berikut, alt enter untuk baris baru, if lagi,
tab, N lagi, tab, logika pertama jika barang masuk lebih besar 0 dan titik koma barang keluar juga lebih besar 0, tutup kurung dulu untuk N-nya, titik koma, petik 2, ini kita munculkan cek inputan, petik 2 lagi, titik koma, Alt Enter untuk baris baru. Sekarang kita gunakan rumus ifs, tab, logika tes pertama, itu kita masukkan jika jumlah masuknya lebih besar 0, maka titik koma kita munculkan penambahan stok, petik 2 lagi, titik koma, logika kedua, jika jumlah keluar lebih besar 0, maka kita masukkan titik koma, maka kita masukkan penjualan, petik 2 lagi, tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di formula sini. Ini kita biar mudah dibaca, kita pasang ke baris baru juga, Alt Enter. Ya, di sini cek inputan, belum berubah warna, kita gunakan conditional formatting. Kita select lagi kolomnya, kita masuk ke home, conditional formatting, kita pilih yang ini paling atas, highlight cell rules, lalu kita pilih yang ini, text that contain. Jadi jika selnya ada tulisan cek, maka kita pilih yang ini, red text, lalu klik OK. Oke, selesai untuk kolom keterangan. Sekarang kita ke kolom harga. Untuk kolom harga ini, untuk penjualan, kita akan munculkan di sini harga jualnya. Sedangkan untuk penambahan stok, kita akan munculkan harga pembeliannya dari sheet daftar barang ini. Dari sini. Nah, oke, sekarang untuk buat formulanya, kita mulai dengan sama dengan ifs, tab atau buka kurung, kita pilih di sini keterangannya. Jika keterangannya sama dengan penjualan, maka kita munculkan di sini temporary saja, kita buatkan harga jual. Kondisi kedua, jika keterangan di sini sama dengan tanda petik 2, penambahan stok, maka kita munculkan harga beli, kurung, lalu enter. Kenapa? Kita lihat F2. Oh, maaf, penjualan. Seperti ini hasilnya, harga jual, harga beli. Untuk perbaikannya, kita akan look up hasil dari harga jual atau harga beli ini ke sheet daftar barang. Jadi di sini kita gunakan untuk harga jual di sini, kita select seperti ini, lalu kita ganti dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih nilai lookupnya, kode barang di sini, lalu titik koma, kita masuk ke sheet daftar barang, kita pilih dari kode barang ini, lalu shift dan panah kanan sampai ke harga jual. Nah, di sini kita lihat ini 7, kolom ke-7, jadi titik koma tadi, masukkan angka 7, lalu titik koma lagi, false, lalu enter. Salah toh? Jadi di sini belum tutup kurung pada false ini. Tutup kurung dulu. Seperti ini untuk penjualan, harga jualnya dan penambahan stok, kita akan munculkan harga beli. Di sini kita perbaiki dari sini saja. Karena daftar barang ini harga beli berada di sebelah kiri dari harga jual, berarti kita bisa copy dari yang sudah ada tadi. Kita F2, copy nilai VLOOKUP ini, Ctrl C, lalu di sini yang ini harga beli ini kita ganti Ctrl V. Nah, itu kolomnya ke 6 karena ini tadi 7, berarti ini ke 6, lalu tekan enter. Sudah sesuai, tinggal yang ini cek inputan, dan yang kosong ini baris kosong masih muncul error. Jadi di bagian depannya kita tambahkan saja if error buka kurung, lalu paling akhir sini kita titik koma, masukkan blank, petik 2, kurung, selesai. Sekarang kita ke kolom total harga. Oke, untuk total harga kita gunakan rumus sederhana, bar ditambah barang masuk, tutup kurung, lalu dikali dengan harga, enter.
Nah, ini hasilnya. Di sini masih ada error. Kita perbaiki dengan tambahkan if error di depannya. Ketik koma, masukkan blank, petik dua kali, lalu tutup kurung, enter. Total harga selesai. Oke, sekarang kita kembali ke sheet daftar barang untuk update kolom yang ini. Nah, sumbernya akan kita ambil dari sheet harian yang transaksi ini. Sekarang kita ke sheet daftar barang. Oke, kita mulai dengan barang masuk. Di sini kita akan gunakan sum ifs. Kita sama dengan sum ifs tab atau buka kurung. Selanjutnya, kolom yang mau dijumlahkan, kita ke sheet harian. Kita pilih kolom barang masuk. Kita klik, lalu titik koma, kriteria, range kriterianya yang ini, kode barang, lalu titik koma lagi, kriteria kita kembali ke sheet daftar barang, lalu kita pilih yang ini, kode barang, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah dapatkan hasilnya. Pakai yang ini, kita home, formatting. Ini untuk barang masuknya. Sekarang untuk barang keluar, ini karena kita menggunakan tabel, jadi kita copy saja rumusnya. Kita klik di sini, kita copy seluruh rumusnya ke barang keluar sini, sama dengan kita Ctrl V. Lalu di sini ini kolom transaksi harian, kolom masuk ini kita ganti dengan kolom keluar. Kita pilih, sedangkan untuk kriteria tidak ada perubahan, jadi tinggal tekan enter. Ini dia sudah dapat hasilnya. Oke, sekarang kita ke stok akhir. Untuk stok akhir, kita gunakan rumus penjumlahan sederhana. Kita sama dengan, kita gunakan ini stok awal, ditambah dengan barang masuk, kurangi barang keluar. Lalu tekan enter. Ini sudah dapat hasilnya. Oke, yang berikut untuk status stok. Untuk kolom status stok ini, karena kita akan munculkan icon kontrol, jadi di sini pertama-tama buat dulu perhitungan logikanya. Kita gunakan rumus ifs. Kita sama dengan, lalu ifs tab atau buka kurung. Logika pertama, jika stok minimumnya blank sama dengan petik 2, maka kita munculkan blank. Selanjutnya, titik koma lagi, jika stok akhir lebih besar dari stok minimum, maka kita munculkan angka 2. Titik koma lagi, jika stok akhir ini sama dengan stok minimum, maka kita munculkan titik koma, kita munculkan 1. Logika keempat, titik koma, jika stok akhir ini lebih kecil dari stok minimum, maka kita munculkan 0, titik koma, 0. Lalu tutup kurung, enter. Ini masih berupa angka. Dari sini kita akan konversikan ke icon. Caranya kita blok lagi kolom ini, lalu kita masuk ke home, conditional formatting. Kita pilih new rule. Lalu di sini kita pilih yang icon set. Icon set di sini kita ambil yang sesuai selera ini. Oke, lalu di sini kita pilih number, yang ini juga number, lalu ininya kita pilih show icon only, kita klik, kemudian nilai di sini kita masukkan angka 2. Jadi tadi logikanya yang 2 itu kalau stok akhirnya lebih besar dari stok minimum. Artinya kalau stoknya masih aman, akan munculkan warna hijau ini. Pada sebagian sini, jika stok akhirnya sudah lebih besar sama dengan angka 1, maka munculkan bendera kuning. Dan lebih kecil dari 0, kita munculkan bendera merah. Lalu klik OK. Ini sudah kelihatan hanya berupa icon. Jadi yang bagian sini berwarna kuning karena stok akhir di sini adalah 5, sedangkan stok minimumnya juga 5. Oke, sekarang kita coba lakukan penjualan pada transaksi harian. Kita coba pada susu bubuk ini. Di sini stok minimumnya 10 dan stok akhirnya 17. Kita coba ke sheet harian. Di sini susu bubuk sudah ada.
Kita coba jual 8 saset. Kita cek ke sheet daftar barang. Nah, lihat sudah ikonnya berwarna merah karena stok akhirnya 9, sedangkan stok minimumnya adalah 10. Oke, berarti kolom status stok ini sudah berfungsi baik. Jika ada barang baru yang akan ditambahkan, kita bisa tarik perlebar tabel ini, masukkan datanya di sini, atau bisa juga secara manual langsung kita tambahkan dan kodenya semua sampai ke kolom harga jual ini. Cukup dulu untuk sheet daftar barang ini. Sekarang kita ke sheet stok. Untuk sheet stok kita buatkan tampilan seperti ini. Semuanya dibuat manual. Ini kita akan munculkan data histori transaksi dari setiap item barang. Pada bagian sini akan kita munculkan nama barangnya. Di sini kita gunakan data validasi. Kita akan buat drop down-nya, masuk ke data validasi. Pilih list sama seperti sebelumnya. Di sini klik search-nya, kita masuk ke nama barang. Kita pilih kolom nama barangnya. Kita klik lagi lalu oke. Nah, di sini kita lihat nama barangnya sudah ada. Pada bagian sini akan kita munculkan kode barangnya. Kita gunakan rumus XLOOKUP. Kita sama dengan XLOOKUP, kita tap saja. Lalu lookup value-nya kita pilih yang ini, serial ini. Titik koma. Dan lookup array-nya kita pilih dari sheet daftar barang. Kita klik pada nama barang. Lalu titik koma. Bagian yang mau kita munculkan adalah kode barang ini. Kita klik saja di sini. Lalu tutup kurung adalah kode barangnya. Jadi kalau kita pilih di sini, kita ganti ke sini, kode barangnya juga berubah. Oke, sekarang di sini kita akan masukkan nilai stok awalnya di sini. Kita tulis saja dulu awal. Ini kita akan gunakan VLOOKUP. Kita sama dengan VLOOKUP. Tekan tab, value-nya kita gunakan ini, kode barangnya. Lalu titik koma. Kita masuk ke daftar barang, sheet daftar barang. Kita klik dari sini. Karena stok awalnya ada di bagian sini, jadi kita shift panah kanan, panah bawah, lalu titik koma, kolom ketiga, titik koma, false, tutup kurung, enter. Untuk email, stok awalnya 5. Kita cek kembali ke daftar barang. Kita lihat email di sini stok awalnya 5. Oke, benar. Kembali lagi ke sheet stock. Di sheet stock sini kita akan munculkan pada area sini, kita akan munculkan rincian transaksi dari sheet harian untuk produk yang kita pilih di sini. Kita gunakan rumus filter. Di sini kita ketik sama dengan, tuliskan filter dan tab saja. Lalu bagian yang mau kita munculkan di sini adalah dari sheet harian. Kita select dari kolom tanggal sampai ke tekan shift sampai ke kolom keterangan. Lalu titik koma yang mau kita munculkan jika select kode barang di sini. Jika kode barang ini sama dengan kode barang yang ada pada stok sini, kita klik. Lalu titik koma, informasi yang akan kita munculkan jika yang dipilih tidak ada. Titik petik 2, tulis saja kosong, petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, di sini emailnya kosong. Kita coba pilih yang lain. Nah, ini sudah berhasil. Kita pilih coba lagi yang lain. Sekarang kita akan munculkan perhitungan stok akhir di sini. Untuk perhitungan stok akhirnya, kita gunakan perhitungan sederhana. Kita sama dengan stok awal di sini ditambah barang masuk, lalu dikurangi barang keluar. Enter. Ini adalah perhitungan untuk stok akhirnya. Kita copy ke bawah. Nah, ini kita lihat pada bagian sini untuk baris kosong masih muncul angka. Untuk kali itu kita mau sedikit modifikasi rumusnya. Kita gunakan kombinasi if untuk formula ini. Kita masuk, kita F2. Kita select seluruh formulanya. Kita cut.
Ctrl X, lalu kita masukkan if, tab, jika formula yang tadi kita copy, kita paste, yang ini, tutup kurung, sama dengan yang di atas ini nilainya, titik koma kita munculkan blank. Jika tidak, kita munculkan yang tadi kita copy, kita paste saja, lalu tutup kurung. Tekan enter, kita copy ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya. Saat bagian ini munculkan angka yang tadi di sini itu akan sama dengan ini, maka dia blank. Untuk yang error ini, kita tambahkan lagi if error di depannya, F2 lagi di sini. If error, tab, lalu bagian akhirnya titik koma, blank, petik dua kali, tutup kurung, enter, copy ke bawah. Nah, selesai. Untuk sheet stock masih ada yang kurang di sini. Untuk penomorannya kita akan munculkan otomatis sesuai dengan data yang terisi di sini. Jadi kalau terisi sampai sini berarti nomor urutnya sampai ke sini. Untuk itu kita akan gunakan kombinasi formula rows dan sequence. Kita coba langsung dari sini, kita ketik row, tab, yang kita mau munculkan karena dari sini formula filternya ada pada sel C7, lalu tekan tanda pagar, tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul angka 7 karena jumlah baris di sini ada 7. Kita coba ganti di sini. Email, di sini jumlah baris yang muncul 1. Oke, sekarang dari formula rows ini, yaitu F2, kita tambahkan sequence di depannya. Sequence ini, tekan tab, lalu klik paling akhir, tutup kurung, tekan enter. Kita munculkan angka 1, kita coba ganti ke sini. Pilih lagi ini. Oke. Sudah berhasil. Yang berikut kita akan tambahkan jumlah total per kolomnya pada bagian sini. Untuk kolom masuk, jika kita gunakan rumus sum, lalu kita jumlahkan kolom ini, tutup kurung, enter, kita copy juga barang keluarnya, lalu stok akhirnya kita sama dengan jumlah stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Jika kita gunakan rumus sum seperti ini, saat kita ganti produk, misalkan Indomie goreng ini, kita lihat di sini jumlahnya barang masuk, kita F2, sebenarnya dia cuman perhitungannya sampai di baris sini saja. Begitu juga dengan barang keluar, berakibat kesalahan perhitungan. Untuk itu sebaiknya kita gunakan formula yang fleksibel dengan jumlah baris di sini. Kita gunakan yang namanya choose call. Choose call di sini kita F2, pada bagian sini kita ganti isinya. Kita pilih choose call yang ini, tab, lalu kita masukkan array yang mau kita ambil karena rumus filter tadi pada sel C7 di sini. Lalu kita tambahkan pagar. Nah, dia otomatis menyelek seluruh hasil yang di-spill oleh formula filter tadi. Lalu kita tambahkan titik koma, kolom mana yang mau kita pilih untuk tampilkan. Jadi di sini kita lihat ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini adalah kolom keempat. Kita masukkan angka 4 di sini. Lalu tutup kurung di belakang, kita pilih enter. Untuk kolom keluarnya kita bisa F2 di sini. Lalu kita copy seluruh ini. Copy saja. Di sini kita sama dengan kita paste, Ctrl V. Lalu kolom yang kita pilih kolom ke-5 untuk kolom barang keluar. Lalu kita tekan enter. Kita F2. Dia ambil seluruh area yang di-spill oleh rumus filter tadi. Kita coba ganti di sini susu bubuk. Kita di sini F2 lagi. Nah, jadi ini lebih dinamis. Oke, untuk sheet stock selesai. Oke, yang terakhir kita ke bagian kasir. Untuk bagian kasir akan kita buat seperti ini. Saat penjualan kita bisa memilih jenis barang yang dijual,
sesuai dengan daftar pilihan barang yang ada pada kolom sini. Nah, jumlah barang yang dijual secara otomatis munculkan angka 1 sebagai pilihan utama, tapi juga bisa disesuaikan dengan jumlah barang yang dibeli. Pada bagian sini untuk kontrol pembayaran dan kembaliannya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buatkan tabel seperti ini. Lalu dari tabel desainnya, itu kita namai dia tabel underscore kasir. Lalu contreng pada total row ini untuk munculkan total pada bagian bawah sini. Kemudian pada bagian sini kita tambahkan tanggal hari ini. Sama dengan kita pakai today, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah tanggal hari ini. Selanjutnya kita akan munculkan pilihan nama barang di sini dengan membuat drop down dari sheet daftar barang. Oke, kita langsung dari data validasi, pilih data validasi ini, pilih list. Untuk pilihan source-nya kita ambil, kita masuk ke sheet daftar barang, lalu kita pilih kolom nama barang, lalu tekan enter, klik OK. Nah, di sini pilihan nama barang sudah ada. Oke. Selanjutnya untuk kolom kode barang, kita akan gunakan formula XLOOKUP untuk munculkan kode barangnya di sini. Atau bisa juga kita copy saja dari sheet stock sini. Di sudah ada formula XLOOKUP-nya. Kita F2, lalu blok seluruh formulanya. Ctrl C untuk copy, lalu tekan Escape. Masuk kembali ke sheet kasir, klik sama dengan Ctrl V. Nah, ini nilai lookup-nya ambil dari sini, kita geser, klik lalu tahan, geser ke nama barang sini, lalu tekan enter. Masih ada error seperti biasa. If error untuk hilangkan errornya. If error, klik paling belakang sini, titik koma, petik 2, tutup kurung, enter. Oke, untuk kode barang sudah jadi. Sekarang untuk kolom jumlah. Untuk kolom jumlah, kita akan masukkan formula di dalam daftar pilihan. Pertama-tama kita masukkan dulu formulanya di sini, sama dengan if buka kurung, jika kode barangnya sama dengan blank, ketik dua kali, maka kita munculkan blank. Jika tidak, kita munculkan angka 1. Tutup kurung, enter. Ini kita coba masukkan barang baru. Kita misalnya jual lagi aqua. Nah, di sini sudah otomatis munculkan 1. Ini juga kita bisa mengganti angkanya dengan pilihan penjualan, misalkan 2. Kita enter. Ini bisa digunakan. Tapi jika kita akan menjual barang yang baru dengan kita menghapus ini, di sini tidak hilang dan pas pilihan barang lagi, susu bubuk sebagai contoh, di sini kita harus masukkan angka manual 1, 2, atau yang lainnya, tidak otomatis lagi. Jadi kita harus masukkan formula yang sudah ada di sini ke dalam drop down list. Oke, kita buat. Kita F2, lalu kita copy seluruh ini. Kita copy, Ctrl C, Escape. Lalu kita masuk ke formula. Dari formula sini kita pilih Name Manager. Kita new saja. Dari new ini kita masukkan nama dulu, jumlah default 2. Lalu kita isikan dengan formula tadi. Kita sama dengan Ctrl V, paste. Lalu OK. Di sini dia tidak mau menggunakan nama kolom, jadi kita ganti dengan selnya F5. Lalu kita OK. Default jumlah 2 ya. Lalu close. Kemudian kita masuk ke data validasi. Di sini kita pilih list. Lalu pada source ini kita masukkan yang tadi. Kita klik plus. Lalu masukkan namanya name manager tadi, jumlah underscore default 2. Lalu klik OK. Kita copy ke bawah dulu seluruhnya. Misalkan kita masukkan lagi di sini nama barang baru. Sudah otomatis munculkan 1. Ya, kita ganti jumlahnya dengan 5. Di sini dia munculkan error, berarti pada data validasi tadi kita buang dulu error alertnya. Ini kita buang, ini kita apply ke seluruh kolom, lalu klik OK. Kita coba ganti 5 di sini. Jika kita selesai, kita hapus seluruhnya, masih tetap tinggal, kita klik saja yang ini, otomatis blank, dan kita bisa memulai yang baru seperti ini. Oke, sekarang kita ke kolom harga jual. Untuk harga jual,
kita sama dengan, kita akan gunakan VLOOKUP, ambil dari sheet daftar barang kolom penjualan ini. Oke, dari sini kita VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kita ambil kode barangnya, titik koma, masuk ke sheet daftar barang, kita pilih kolom kode barang, lalu shift tanda panah kanan sampai ke harga jual, lalu titik koma, angka 7, kolom ke-7, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, ini masih ada error seperti biasa. Bagian depannya kita F2, kita tambahkan if error, lalu klik pada bagian belakang, titik koma, petik dua kali, tutup kurung, enter. Oke, sudah. Sekarang untuk totalnya kita kalikan saja, kita sama dengan jumlah pembelian dikali dengan harga jual, enter. Error lagi sama F2, error di depannya. Oke, nah ini sudah. Rapikan dulu. Oke. Kemudian di sini bagian kanan sini kita grup merge cell-nya kita buat, lalu kita pembayaran, di sini kembalian. Nah, kembalian ini kita gunakan pembayaran di sini dikurangi dengan totalnya. Kemudian kita pasang conditional formatting di sini untuk kontrol jika pembayarannya kurang. Oke, kita masuk ke home, conditional formatting, highlight rule cell, kita pilih ini less than, kita klik, lalu kita masukkan angka 0 di sini. Ya, ini cukup, kita klik saja OK. Jadi jika kembalian atau uangnya kurang, dia akan munculkan seperti ini. Kita masukkan pembayaran misalkan 50.000. Oke, kembaliannya 19.000. Oke, sebentar. Masih ada tanggalnya di sini, sama dengan if, kalau ininya blank, ya sama ya, kita munculkan blank. Kalau tidak, kita akan sama dengan di sini. F4, tutup kurung, enter. Oke, ini kode nomor, kita masukkan manual saja. Jadi penggunaannya, setelah selesai transaksi, kita kopikan kode barang dari si transaksi ini. Kita kopikan, Ctrl C, masuk ke sheet harian, lalu paste ke sini, paste value saja, klik kanan, ini otomatis munculkan di sini datanya, lalu kembali lagi, copy jumlahnya, kita copy ini jumlahnya, Ctrl C, kembali ke sheet harian, di sini karena penjualan kita paste ke sini, klik kanan, paste value lagi, tanggalnya di sini, copy saja, kembali ke sheet harian. Oke, selesai. Kita kembali kontrol. Sini bisa kita delete yang ini data barangnya, dan semuanya kembali normal, siap untuk transaksi berikutnya. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.